Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi atau penerapan matriks pada kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari Brian Cynthia. Perkenalkan, nama saya Brian Cynthia Rimhayu dengan NIM 4101422095. Perkenalkan, saya Laili Utami dengan NIM 4101422101. Perkenalkan, nama saya Putri Erika Febrianti dengan NIM 4101422108. Perkenalkan, nama saya Nugraini Saliswidiasari dengan NIM 4101422113. Fungsi matriks. Yang pertama, matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan penyelesaian permasalahan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan matriks representasi, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Kedua, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang ketiga, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Yang keempat, dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Yang kelima, dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran, khususnya untuk menghitung berbagai operasi matriks, ternyata cukup mudah untuk dilakukan oleh guru serta sangat efisien untuk waktu pengerjaan sebuah matriks. Jika secara manual menghitung sebuah matriks yang memiliki waktu banyak, waktu yang diperlukan sangat lama, bahkan sampai berhari-hari. Tetapi, dengan menggunakan fungsi matriks untuk menghitungnya dapat dilakukan hanya dengan beberapa menit saja. Penerapan matriks di berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Yang kedua, bidang kesehatan. Yang ketiga, bidang TIK. Dan yang keempat, bidang teknik. Penerapan matriks dalam bidang ekonomi. Contoh yang pertama, sebuah perusahaan dengan beberapa saluran distribusi dan manual beberapa jenis produk yang berbeda, matriks memberikan cara yang ringkas untuk mengendalikan persediaan, di mana saluran distribusi dan produk dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti tampak pada PowerPoint. Contoh yang kedua, matriks dapat memudahkan dalam membuat analisis masalah ekonomi beserta dengan input-outputnya, tentunya dengan memasang variabel terlebih dahulu. Penelitian ekonomi pun tak lepas dari penggunaan ilmu ini. Kemudian penerapan matriks pada bidang kesehatan. Matriks dalam CT scan. Rekonstruksi matriks adalah deretan baris dan kolom dari picture element atau pixel dalam proses perekonstruksian gambar. Rekonstruksi matriks ini merupakan salah satu struktur elemen dalam memori komputer yang berfungsi untuk merekonstruksi gambar. Pada umumnya,
Matriks yang digunakan berukuran 512 kali 512, yaitu 512 baris dan 512 kolom. Rekonstruksi matriks berpengaruh terhadap resolusi gambar. Semakin tinggi matriks yang dipakai, maka semakin tinggi detail gambar yang dihasilkan. CT scanner boleh menggunakan ukuran acuan atau matriks rekonstruksi 512 kali 512 dengan ukuran pilihan piksel antara 0,06 dan 1 mm. Ketika gambaran ini ditampilkan, pada gambar ukuran acuan atau matriks 1024 kali 1024 memudahkan perbedaan menyangkut detail anatomis dan lebih tajam membuat garis demarkasi struktur anatomik dengan kontras tinggi. Scanner yang lain boleh menggunakan suatu ukuran acuan atau matriks rekonstruksi 1024 kali 1024 dan suatu resolusi tampilan tinggi 1024 kali 1280 untuk memberi suatu resolusi. Kemudian yang ketiga adalah penerapan matriks di bidang teknik informatika dan komputer atau TIK. Yang pertama, penerapan matriks untuk membuat algoritma software. Salah satu software yang dapat dibuat programmer dalam bidang sains adalah software komputer yang digunakan untuk menentukan struktur molekul HIV dengan menghitung energi ikatan antar atomnya. Sebelum membuat software tersebut, programmer harus menganalisa karakteristik molekul HIV, meliputi jumlah atom, energi ikatan antar atom, dan lain-lain. Algoritma software tersebut menggunakan matriks berukuran 20 kali 20 untuk menghitung energi ikatan antar atom yang digunakan untuk menampilkan struktur molekul HIV. Dalam kasus ini, programmer komputer harus menguasai pengetahuan mengenai matriks dan operasinya. Yang kedua, determinan matriks sebagai algoritma H1O dalam kriptografi. Penerapan kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menyandikan suatu pesan agar tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kriptografi telah banyak digunakan untuk mengamankan pesan yang membutuhkan tingkat pengamanan yang sangat tinggi karena pesan tersebut merupakan pesan rahasia. Dengan menggunakan matriks dan determinan, kita dapat membuat sebuah algoritma baru yang digunakan untuk mengamankan pesan. Algoritma ini cukup mudah untuk diimplementasikan di dalam komputer, namun cukup sulit bagi orang lain untuk memecahkan algoritma ini. Algoritma ini diberi nama H1O. Yang ketiga, matriks untuk perangkat lunak. Untuk perangkat lunak sebagai media edukasi, Microsoft Excel menerapkan prinsip matriks di dalam sistemnya, sehingga perangkat lunak ini dapat membantu perhitungan yang memiliki banyak pesanan. Perhitungannya pun lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan perhitungan manual. Selain itu, para guru dapat menggunakan rumus tersebut di Excel dalam pelajaran akuntansi dan meminta siswa untuk menyelesaikannya. Yang keempat yaitu penggunaan fungsi matriks dalam Microsoft Office Excel. Fungsi matriks dapat digunakan untuk menghitung berbagai operasi matriks di Microsoft Office Excel. Dengan menggunakan fungsi matriks pada Microsoft Office Excel, perhitungan-perhitungan yang seharusnya memakan waktu yang lama menjadi lebih mudah. Yang kelima, yaitu untuk pengolahan gambar. Agar sebuah gambar bisa diolah oleh komputer, pertama-tama gambar tersebut harus diubah ke dalam bentuk digital atau matriks. Energi cahaya yang berbentuk analog dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor. Proses ini disebut juga dengan sampling. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor.
Sensor-sensor tersebut disusun sebagai petak-petak berupa matriks. Nilai pembacaan tegangan listrik pada masing-masing sensor menggambarkan nilai intensitas cahaya pada setiap piksel. Jumlah sensor yang digunakan akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Setelah proses ini selesai dilakukan, kita akan mendapatkan nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing sensor. Nilai tegangan listrik ini menggambarkan besarnya intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Namun, nilai intensitas cahaya ini masih berupa nilai yang kontinu. Oleh karena itu, nilai ini diubah menjadi nilai yang bersifat diskrit menggunakan proses kuantisasi. Selanjutnya, penerapan matriks di bidang teknik. Penerapan metode matriks pada analisis struktur portal. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika terapan sangatlah luas penggunaannya, terutama dalam bidang teknik. Berbagai jenis fungsi matematika, seperti halnya penerapan matematika dalam bidang teknik sipil, yaitu perhitungan momen-momen yang bekerja dalam struktur portal. Metode matriks dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh metode itu dapat dipergunakan dalam perhitungan momen portal, serta untuk mencari nilai gaya dalam yang bekerja pada portal. Hari Minggu bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.